selamat datang di podcast Cerdas, Cerita dan Diskusi ASN. Bersama saya Ainda yang akan menemani kalian untuk ngobrol santai tapi penuh insight seputar isu-isu kebangsaan, pemerintahan, dan seputar dunia ASN. Jadi, Sobat PO, seperti yang kita tahu, tantangan kebangsaan di masa kini tuh semakin kompleks. Dan tantangan itu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama. Apa saja sih itu? Yang pertama ada bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua ada bidang ekonomi. Yang ketiga ada bidang sosial dan budaya. Yang keempat ada bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima ada bidang teknologi dan informasi. Nah, di episode perdana kita ini, kita bakalan fokus membahas salah satu isu hangat yang ada di bidang politik dan pemerintahan, yang lagi ramai dan sangat panas dibincangkan oleh orang-orang di luar sana. Apa sih itu? Yaitu tagar seruan bubarkan DPR. Seru banget kan kedengarannya. Menurut kalian, ini cuma teriakan emosional atau ada dasar seriusnya ya? So, untuk hari ini, untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, saya nggak sendirian. Saya sudah ditemani oleh 4 narasumber kita. Yuk kita langsung sapa aja. Ada Mas Afandi. Hai Mas, selamat sore. Pak, sore. Ada Mas Ihsan. Halo Mas. Halo Mbak, Ada Mbak Ainun. Hai Mbak. Hai Mbak Dan Indah. ada Mas Alan. Halo Mas Alan, gimana Halo, kabarnya? halo, baik, alhamdulillah. Selamat datang ya buat narasumber kita yang oke, kita langsung ke intinya aja nih. Saya mau nanya-nanya pendapat nih ke narasumber kita. Eh, kita mulai dari Mas Afandi deh. Mas Afandi dulu. Mas Afandi, saya mau nanya nih, kenapa sih menurut Mas Afandi nih sering muncul seruan tentang bubarkan DPR? Menurut Mas Afandi tuh kenapa ya? Boleh Mas, silahkan pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Ya, saya pikir jelas ya Mbak ya. Karena selama ini DPR sering tidak mendengarkan suara rakyat, bahkan berseberangan dengan kepentingan rakyat. Contoh saja kemarin pembahasan undang-undang yang kontroversial. Rakyat sudah turun ke jalan, tetapi tetap disahkan. Jadi wajar saja muncul kekecewaan yang ekstrim dari masyarakat. Bubarkan aja DPR. Ya, mungkin itu yang sering terdengar akhir-akhir ini. Ya, memang ini merupakan bentuk keresahan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR selama ini. Mungkin itu penyebabnya, Pak ya. Saya kembali Terima ke kasih ya Mas buat pendapatnya. Menarik ya kawan-kawan. Sekarang kita mau coba dengar dari sisi lain nih. Dari Mas Ihsan mungkin. Gimana Mas tanggapannya dari Mas Ihsan sendiri? Silakan Mas. baik, saya paham ya dengan apa yang disampaikan Mas Afandi sebelumnya akan kekecewaan tersebut. Tapi menurut saya kita juga harus mengingat bahwa DPR adalah lembaga konstitusional. DPR bukan hanya sekedar lembaga politik, melainkan salah satu pilar utama demokrasi, mewakili suara rakyat yang mempunyai fungsi yang sangat vital. Jika dibubarkan, siapa yang bikin undang-undang nantinya? Siapa yang akan menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif? Kita justru berisiko kehilangan mekanisme check and balance. Tidak mungkin suatu negara tanpa parlemen. Masalahnya bukan pada bubarkan atau tidak, tapi bagaimana kita memperbaiki sistemnya bersama-sama. Begitu ya, Mas Afandi. Masuk akal ya pendapat Mas Ihsan ini. Terus kita cari pendapat lain lagi deh. Dari Mbak Ainun mungkin. Gimana nih Mbak Ainun? Eh, aku mau nanya, menurut Mbak Ainun itu DPR mungkin nggak sih dibubarkan? Silakan Ya, Mbak. oke Mbak. Oke Mbak Indah, terima kasih. Membahas mengenai pembubaran DPR sendiri ya Mbak Indah. Kalau menurut saya itu merupakan hal yang tidak mudah gitu. Kenapa gitu? Karena di UUD 45 sendiri
DPR itu mempunyai posisi sebagai lembaga negara yang utama, yang mana mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, jadi untuk membubarkan DPR ini sendiri pun tidak mudah karena memerlukan aturan yang tidak biasa seperti itu, melainkan melalui amandemen konstitusi yang besar-besaran, yang artinya ini hanya bukan sekedar wacana gitu Mbak Indah. Jadi sudah menyentuh perubahan besar dalam sistem pemerintah yang bahkan kita bisa menyebutnya sebagai sebuah revolusi. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih Mbak Ainun buat insight barunya buat sobat-sobat PU kita. Gimana buat Mas Alan? Eh, aku ini deh Mas mau nanya lagi nih. Mas Alan boleh nggak Mas dibagi pendapatnya tentang kenapa sih isu dibubarkannya DPR ini selalu diserukan di mana-mana, sementara kita sendiri tahu kalau secara hukum DPR itu sulit untuk dibubarkan. Gimana Mas? Silahkan. Ya, jadi jelas ya seberapa kecewanya masyarakat terhadap DPR. Mereka sampai udah nggak peduli lagi mau itu sulit dilakukan secara hukum. Mereka pasti tetap akan menggaungkan bubarkan DPR. Ini adalah bentuk protes keras dari masyarakat, walaupun itu sulit untuk direalisasikan ya. Tapi jelas, seberapa marah, seberapa kecewanya masyarakat, ini benar-benar menjadi bahasa perlawanan dari masyarakat. Ya, saya rasa itu. Tuh, dari kasih ya Mas Alan, dari pendapat-pendapat narasumber kita ini aku jadi muncul pertanyaan baru lagi nih. Aku pengen nanya nih ke narasumber-narasumber kita. Akar masalahnya itu sebenarnya apa sih? Kenapa DPR ini sering jadi bulan-bulanan dari rakyat? Boleh aku tanya mulai dari Mas Afandi dulu. Silakan Mas. Ya, kasih Mbak Indah. Kalau kita berbicara akar masalah ya, melihat fakta lapangan saat ini, ya karena banyaknya anggota DPR yang lebih sibuk urus kepentingan partainya, transparansi yang rendah, ya dan juga tingginya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR saat ini. Sehingga kita mempertanyakan gimana sih integritas DPR ini. Jadi rakyat itu merasa nggak diwakili, di mana DPR seharusnya menjadi wakil rakyat, tetapi banyak anggota DPR yang dianggap tidak mewakili aspirasi konstituen, dan juga adanya fenomena politik uang dalam pemilu yang mengakibatkan anggota DPR itu lebih loyal kepada sponsor politik daripada mendengarkan aspirasi rakyat itu sendiri. Ya, itu mungkin Mbak Indah. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Mas Ihsan, sorry, Mas Afandi. Oke, kita tanya pendapat Mas Ihsan. Boleh nggak Mas? Gimana kalau menurut Mas Ihsan itu akar permasalahannya apa sih Mas? Baik, eh, menanggapi statement tersebut ya, terkait akar masalah. Menurut saya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada anggota DPR yang lebih sibuk mengurusi kepentingan partainya. Ada kasus korupsi, rendahnya transparansi, bahkan seringkali integritas mereka itu dipertanyakan. Itu memang sudah fakta yang memang harus kita akui. Tapi jangan lupa juga bahwa banyak anggota DPR yang serius bekerja di luar sana. Sayangnya yang muncul ke permukaan justru hanya kasus-kasus yang negatifnya saja, seperti itu. Itu ya Mas ya. Kalau Mbak Ainun gimana? Mbak Ainun sendiri gimana pendapatnya? Akar permasalahannya itu apa ya Mbak ya? Silakan Mbak. Oke Mbak Indah, ya jadi kan sebelumnya sudah disebutkan ya Mbak Indah bagaimana adanya permasalahan individu dari masing-masing DPR yang mana itu yang muncul lah di permukaan seperti itu. Padahal sebenarnya selain permasalahan individu gitu, juga adanya masalah mengenai sistem, yang mana dari proses rekrutmen partai yang belum transparan, kemudian ada juga biaya politik yang tinggi, kemudian hingga pengawasan publik yang masih lemah. Jadi semua itu berkaitan dan itu membuat adanya tantangan yang besar bagi demokrasi yang kita alami atau yang kita jalani sekarang ini. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih ya Mbak. Mas Alan,
Ada tambahan juga nih, Ya, Mas. Silahkan, Mas. ya mungkin menambahkan aja ya. Jadi benar terlihat jelas ya masalah di DPR ini sudah kayak komplikasi nih. Individunya, sistemnya, semuanya sama-sama bermasalah. Tapi perlu kita ingat lagi nih, kalau DPR ini bukan lembaga yang sembarangan. DPR ini adalah salah satu lembaga penting di negara kita karena mereka yang membuat konstitusi. Jadi mungkin kemungkinannya hashtag bubarkan DPR ini bukan solusi yang realistis, tapi masih bisa kita melakukan reformasi yang mungkin akan terjadi secara besar-besaran di DPR. Misal, kita tambahin syarat buat orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai DPR. Kayak kita kan CPNS PU kan contoh juga tuh. Kita udah ada tambahan di psikotes kan kemarin ada aspek integritas kita harus punya poin 4 minimal. Nah mungkin itu bisa diterapkan di DPR. Atau pembatasan privilege juga bisa. Ya saya rasa privilege DPR ini terlalu banyak ya dan terlalu mewah. Mungkin fasilitasnya boleh dikurangin-kurangin dikit biar nggak kelihatan mewah-mewah banget gitu. Nggak mewakili rakyat loh. Terus juga ada ini kita perlu transparansi ketika bersidang. DPR kan kita kadang sebagai rakyat kita cuma duduk, cuma kerja, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada peraturan baru yang tiba-tiba disahkan tanpa sepengetahuan rakyatnya malah. Jadi mungkin kita perlu transparansi sidang dan juga ya kalau bisa peran rakyat lewat digitalisasi pengawasan juga diperlukan juga ya. Ya mungkin masih banyak lagi yang perlu dibenahi dari DPR. Saya rasa itu Mbak Indah. Wah, terima kasih Mas Alan buat pendapatnya yang luar biasa itu. Oke, kawan-kawan, sekarang kita udah ada di penghujung diskusi nih. Wah, keren banget ya diskusi kita hari ini, sangat berisi dan berdaging ya. Tapi sebelum kita tutup podcast hari ini, saya mau minta closing statement singkat aja nih dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Mas Afandi lagi, silahkan Mas. Oke, makasih Mbak Indah. Dari saya ya untuk sekarang mungkin saya pikir sudah saatnya lah DPR itu harus sadar. Kalau rakyat teriak bubarkan DPR, saya pikir itu tanda bahwa ada krisis kepercayaan. Tanda bahwa sudah tidak ada lagi power DPR di tengah masyarakat. Sudah waktunya lah DPR mulai mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat ya. Mahasiswa-mahasiswa yang turun di jalan, tolonglah jangan dibentrok dengan aparat. Dengarkan apa yang mereka bawa, karena mereka menyambung lidah rakyat tuh saat ini. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih Mas. Kita lanjut ke Mas Ihsan, gimana Mas? Ada closing statement nggak? Baik, closing statement dari saya, Mbak ya. Eh, DPR memang harus dan akan terus berbenah. Kritik keras itu penting sebagai salah satu cara agar DPR bisa evaluasi diri. Tapi jangan sampai menghilangkan lembaga yang menjadi pilar demokrasi itu sendiri. Itu dari saya, Mbak. Ya, terima kasih Mas. Mbak Ainun, gimana Mbak? Silahkan. Oke, kalau dari saya singkat aja ya Mbak ya. Jadi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu membubarkan DPR gitu, melainkan DPR memperkuat akuntabilitas serta kinerjanya agar lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Itu aja Mbak dari saya. Terima kasih Mbak. Mas Alan, silahkan Mas. Ya, isu bubarkan DPR ini kan udah bukan isu kecil lagi ya. Ini udah isu yang meledak banget saat ini. Ya, dan harapannya ya DPR itu bisa menjadikan isu ini sebagai alarm keras. Karena DPR harus hati-hati kalau DPR masih tetap ngotot gitu-gitu aja terus maka ya tentu DPR itu akan semakin menjauh dari kata wakil rakyat. Ya, mungkin itu aja Mbak Indah. Terima kasih Mas Alan dan narasumber lainnya untuk diskusi berisi kita hari ini. Jadi Sobat PU ya, dari diskusi kita ini kita bisa simpulkan nih, kalau seruan bubarkan DPR itu muncul bukan tanpa alasan.
Seruan ini lahir dari kekecewaan publik terhadap kinerja DPR yang dinilai kurang mewakili aspirasi masyarakat. Namun, secara hukum dan konstitusi, pembubaran DPR itu bukan solusi yang realistis. Karena DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi kita, dan tanpa DPR, kita akan kehilangan mekanisme check and balance dalam pemerintahan kita. Jadi, permasalahannya bukan ada atau tidaknya DPR, tetapi bagaimana DPR itu bekerja. Kuncinya ada pada reformasi sistem politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPR, memperkuat peran publik dalam mengawasi kinerja wakil rakyat. Sobat PU, sebagai masyarakat, suara kita tidak boleh berhenti hanya pada tagar atau protes. Kita juga perlu aktif memberikan kritik yang membangun, ikut serta dalam proses demokrasi, dan memastikan wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi, pesan pentingnya bukan bubarnya DPR, tapi benahi sistem dan tingkatkan integritasnya. Sampai di sini episode podcast cerdas kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat, membuka wawasan, dan membuat kita semakin bijak menyikapi isu kebangsaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.